Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 4 SDN 19 Pematang Tinggi. Sini mungkin agak berbeda, yang biasanya mungkin latihan soal. Hari ini Pak Mus memberikan materi dalam bentuk video yang bisa dipilih di YouTube. Tapi sebelum Pak Mus menyampaikan materi, masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Ini Pak Mus menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mungkin Pak Mus bisa mengajar anak semuanya. Ada yang merasa tersakiti baik jasmani maupun rohaninya. Jadi Pak Mus di hari yang fitri ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi dalam upaya untuk mendisiplinkan anak-anakku semuanya agar supaya menjadi anak-anak yang lebih disiplin dan terpelajar. Itu tujuannya. Anak-anakku semuanya, di sini Pak Mus menyampaikan materi tentang, ada dua ini karena di tema 9 subtema 1 pembelajaran juga ada sub pokok bahasan tentang IPA dan sub pokok bahasan tentang bahasa Indonesia. Sini kita bahas satu persatu sebelum nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di buku tema masing-masing. Yang pertama kita bahas yaitu tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi berdasarkan ketersediaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Terus sekarang apa sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Yaitu sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini memerlukan waktu yang lama hingga jutaan tahun agar terbentuk kembali. Artinya sumber energi ini ketersediaannya di alam ini sangat terbatas, dan apabila memulihkan energi tersebut maka akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar tetapi lama, bahkan sampai jutaan tahun. Nah, itu apa contohnya? Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang jelas ini semua adalah bahan tambang. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang tidak akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbarui oleh manusia melalui siklus. Apa contohnya? Contohnya adalah air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini semuanya dapat diperbarui. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat sumber energi matahari. Sumber energi matahari manfaatnya untuk 4 makhluk hidup, yaitu bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi alam, dan bagi manusia. Terus kemudian manfaat bagi tumbuhan apa sumber energi matahari? Yang pertama yaitu membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua adalah berperan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga membantu proses penguapan. Itu bagi tumbuhan anak rumah. Ini adalah manfaat sumber energi matahari. Ada 3, membantu proses pertumbuhan tumbuhan, berperan dalam proses fotosintesis, membantu proses penguapan. Kemudian manfaatnya bagi manusia. Bagi manusia mengeringkan benda basah. Kemudian membantu proses pembuatan garam. Ini bagian petani garam yang ada di tepi-tepi pantai yang membuat garam membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan air laut sehingga menjadi kristal-kristal garam. Kemudian menjaga kesehatan tulang. Artinya di sini ketika kita berolahraga pada pagi hari sampai pukul 10 siang, maka sinar matahari banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang. Selanjutnya manfaatnya
bagi manusia, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini biasanya kalau di alat-alat elektronik dia menggunakan namanya panel surya, dia menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian manfaat bagi alam. Manfaat bagi alam yaitu untuk membantu proses penguapan pada siklus air. Kemudian sebagai sumber penerangan, kemudian sebagai penghangat suhu bumi. Nah, ini untuk manfaat bagi alam. Yang selanjutnya, manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Mempermudah mencari makanan, karena matahari bersinar sehingga menjadi terang, sehingga mempermudah untuk mencari makanan. Kemudian sebagai sumber vitamin D, ternyata hewan pun butuh vitamin D untuk kesehatan tulang. Selanjutnya sebagai penghangat tubuh. Nah, ini adalah manfaat sumber energi matahari. Jadi energi matahari itu sangat bermanfaat bagi alam, bagi manusia, bagi tumbuhan maupun hewan. Nah, selanjutnya kita tonton video animasi berikut. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan.
Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan mencari makan. Misalnya, ayam mencari makan pada pagi dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Baik, itu tadi kita tonton sama-sama video animasi tentang manfaat matahari bagi manusia, bagi alam, bagi hewan maupun bagi tumbuhan. Mungkin dengan nonton animasi tadi, anak-anak semuanya bisa lebih memahami tentang manfaat dari tenaga matahari. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yang materi yang selanjutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang kata tanya untuk membuat pertanyaan wawancara. Mungkin untuk wawancara ini sudah kita bahas lewat tatap muka di semester pertama, tapi di semester kedua ini muncul lagi anak-anak semua. Yang pertama, macam-macam kata tanya dalam wawancara. Yang pertama adalah apa atau apakah. Biasanya dalam wawancara menggunakan kata tanya apa atau apakah. Kemudian siapa, kemudian mengapa, kapan. Nah, ini kan ada 4 dulu anak-anak semua. Apa saja gunanya ini? Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Jadi kalau kita menanya apa atau apakah, maka digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, dan atau perbuatan. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Informasi yang didapat berupa nama orang atau pelaku. Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya sesuatu hal dan biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang dapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. Selanjutnya, kata tanya yang dipakai di mana, bagaimana, berapa. Apa kegunaan di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi.
Informasi yang didapat biasanya berupa keterangan suatu tempat atau letak tempat. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat biasanya berupa penjelasan tentang keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Informasi yang didapat biasanya berupa penjelasan hasil menghitung jumlah secara tepat berupa bilangan. Juga bisa berupa banyak atau sedikit jumlah bagi benda yang sulit dihitung. Artinya berapa. Ini kalau misalnya bendanya bisa dihitung, maka dia akan menjelaskan secara tepat jumlahnya. Tapi bagi yang sulit untuk dihitung, contohnya kayak air, kemudian benda yang banyak itu pasir, terus kemudian gas, dan sulit dihitung. Jadi dia satuannya bukan biji, tapi mungkin 4 kilo atau mungkin liter dan sebagainya. Ini contoh teks wawancara. Narasumbernya yaitu Ayah Ale. Jadi ini Uni mewawancarai Ayah Ale. Contohnya, selamat siang, maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya mendapatkan tugas dari guru untuk melakukan wawancara tentang sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Apakah Bapak bersedia memberikan beberapa informasi? Artinya ini si Uni sebelum melakukan wawancara dia minta izin kepada Ayah Ale untuk melakukan proses wawancara. Ini sangat penting dilakukan ketika kita mewawancarai orang, karena ada kalanya orang itu tidak mau untuk diwawancarai. Kemudian Ayah Ale menjawab, selamat siang, baiklah Bapak akan bantu memberikan informasi yang Bapak ketahui. Jadi artinya Ayah Ale sudah memberikan izin untuk melakukan proses wawancara. Kemudian Uni mengatakan, terima kasih Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Uni, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Ayah Ale menjawab, nama saya Mateo Wanggai. Uni menanyakan, dari daerah mana? Dari daerah mana Bapak berasal? Nah, jadi kalau tadi dihubungkan dengan kata tanya tadi di sini, siapa? Ada siapa? Kemudian dari daerah mana? Di mana? Jadi menanyakan tentang asal. Ayah Ale kemudian menjawab, saya berasal dari Papua. Kemudian Uni menanyakan lagi, apa saja sumber energi yang ada di Papua, yang ada di daerah Papua? Apa saja? Apa? Kata tanyanya apa? Kemudian Ayah Ale menjawab, Papua memiliki potensi sumber energi yang cukup besar. Potensi tersebut berupa batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan sumber potensi air. Ini adalah jawaban apa saja sumber energi yang ada di daerah Papua. Kemudian Uni menanyakan lagi, lalu bagaimana? Ada kata tanya, bagaimana pemanfaatan energi tersebut? Kemudian Ayah Ale menjawab, sumber energi yang ada di Papua dikembangkan dalam skala industri, baik industri rumah tangga maupun industri skala besar. Salah satu pemanfaatannya yaitu untuk membangkit tenaga listrik dan bahan bakar minyak. Kemudian Uni bertanya lagi, bagaimana sikap masyarakat terhadap sumber energi tersebut? Ayah menjawab, masyarakat dan pemerintah di Papua mendukung pemanfaatan energi sebagai prioritas dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap energi. Kemudian, ini memberi apresiasi, berarti masyarakat Papua sangat antusias terhadap pemanfaatan sumber energi ya Pak. Kemudian Ayah Ale menyatakan membenarkan dan mengiyakan, betul sekali Uni, baiklah Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan, maaf telah mengganggu waktu Bapak. Kemudian Ayah Ale menjawab, sama-sama, ini Uni, Bapak senang bisa berbagi dengan Uni. Jadi yang terakhir ini adalah kata penutup wajib. Misalnya kita mewawancarai seorang, mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan sebagainya, agar supaya orang yang kita wawancara itu tidak merasa terganggu, merasa diapresiasi. Nah, ini contoh animasinya, gambar ilustrasinya.
Baik anak-anak sekalian, sepertinya materinya sudah di sini dulu. Ada 2 materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang IPA tadi, tentang sumber energi, dan juga tentang bahasa Indonesia tentang wawancara. Jadi untuk selanjutnya anak-anakku sekalian mengerjakan tugas yang ada di buku tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Mudah-mudahan anak semuanya sehat walafiat, bisa mengerjakan tugas. Jangan lupa nanti setelah tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing, diunggah melalui Classroom lewat tombol unggahnya. Terima kasih dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.